Di balik puncak-puncak yang menyentuh langit, ada kisah yang menunggu untuk ditemukan. Dalam setiap jejak langkah, sebuah keindahan yang tersimpan di setiap lekukan jalur pendakian. Inilah perjalanan kami dalam mengeksplorasi alam Papandayan. Gunung Papandayan adalah salah satu gunung yang terletak di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dengan ketinggian sekitar 2.665 meter di atas permukaan laut, dan menjadikan salah satu lokasi yang wajib dikunjungi oleh para pecinta alam ya sahabat. Ada dua jalur yang biasa digunakan dalam mendaki. Pertama adalah jalur Cisurupan dan kedua jalur Pangalengan. Jalur Cisurupan merupakan jalur yang resmi ya, termasuk cukup mudah dilalui sehingga menjadi pilihan bagi para pendaki pemula karena treknya relatif lebih aman. Oh ya sahabat, untuk tiket masuk ke Gunung Papandayan via Cisurupan ini dikenakan biaya 30.000 per orang. Serta untuk kendaraan roda 2-nya 20.000 dan untuk roda 4-nya 40.000. Kita memulai trekking sekitar jam 7 lebih 30 menit ya untuk eksplorasi ke kawah, hutan mati sama Pondok Saladah sahabat. Gunung Papandayan terkenal dengan keberagaman flora dan faunanya sahabat. Di antaranya ada pohon suwagi, cantigi, jamuju, sama edelweiss. Jadi di jalur pendakian kita akan menemukan pohon-pohon tersebut ya. Terus ada elang Jawa, ada babi hutan, ada serangga dan lain-lain. Jadi memang di Gunung Papandayan ini banyak sekali sih ragam dari flora dan faunanya. Gunung Papandayan memiliki beberapa kawah yang terkenal. Di antaranya Kawah Mas, Kawah Baru, dan Kawah Manuk. Kawah Mas menjadi salah satu yang paling besar. Dari dalam kawah-kawah tersebut mengeluarkan uap asap yang berbau belerang dan suara bergemuruh ya sahabat. Dengan ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut, Gunung Papandayan ini selain dikenal dengan keindahan puncaknya, gunung berapi stratovolcano ini juga menjadi saksi dengan berbagai kisah baik dari segi mitos, misteri, bahkan legenda yang melekat erat akan keberadaannya. Bahkan nama Gunung Papandayan itu sendiri diambil dari suara gaib yang terdengar seperti besi dipukul dari dalam kawah gunung. Masyarakat setempat menafsirkan suara tersebut sebagai suara pandai besi yang sedang bekerja. Dan dari situlah nama Papandayan itu berasal ya sahabat. Gunung Papandayan itu sendiri menyimpan banyak misteri tersendiri. Mulai dari penemuan jejak kaki raksasa di lereng gunung pada tahun 2006 silam yang menghebohkan di masyarakat sekitar. Meskipun belum terpecahkan, jejak tersebut tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Namun di balik kisah mistis itu sendiri, Gunung Papandayan menyimpan keindahan alam yang begitu luar biasa. Asap putih yang mengepul ke udara menjadi salah satu keindahan gunung ini. Selain itu juga, ada hutan mati yang tidak kalah indah untuk kita kunjungi ya sahabat. Hutan mati ini terbentuk dari pohon-pohon cantigi yang sudah mati,
sehingga hanya tersisa batang-batang keringnya saja. Oh iya sahabat, Gunung Papandayan juga termasuk salah satu gunung yang menjadi sasaran bagi para pendaki pemula. Karena medan jalur pendakian yang tidak terlalu sulit. Bahkan selama pendakian pun tidak terasa melelahkan, karena tersilapnya oleh pemandangan yang disuguhkan oleh Gunung Papandayan ini. Setelah puas melewati area kawah, kita akan melewati jalan yang kanan kirinya rimbun dengan pepohonan yang membuat teduh di jalur pendakian Gunung Papandayan ini. Tidak lama kemudian tibalah kita di sebuah tempat yang begitu indah, sebuah padang yang menyajikan pemandangan pohon-pohon kering dan memberikan pesona keindahan eksotis. Inilah kawasan Hutan Mati, kawasan yang biasa dilewati para pendaki sebelum sampai ke Pondok Salada. Oh ya sahabat, merunut pada sejarah, awal mula hutan mati ini berawal dari letusan Gunung Papandayan yang terjadi ratusan tahun silam. Hutan mati memiliki daya tarik tersendiri. Pesona kesuraman pohon-pohon kering berpadu dengan hamparan tanah putih ini menjadi pemandangan yang indah. Kami pun sejenak menikmati dan mengabadikan momen di hutan mati ini.
Jalan-jalan di sekitar area kawasan hutan mengundang sensasi tersendiri. Bahkan sebagian pendaki lain banyak mengabadikan momen ketika saat berada di sini. Hutan mati di Gunung Papandayan memiliki daya tarik untuk disinggahi. Kesan suram pun seakan hilang, berganti dengan keindahan ketika kita menginjakan kaki di area ini ya sahabat. Nah, selain hutan mati, Gunung Papandayan juga terkenal dengan padang edelweisnya. Edelweiss yang sangat banyak terdapat di puncak Papandayan. Akan tetapi arena ini merupakan kawasan terlarang ya sahabat. Tapi jangan khawatir, sahabat tetap bisa melihat bunga edelweiss ini di antara Pondok Salada dan hutan mati. Setelah puas menikmati di hutan mati ini, perjalanan kami terus berlanjut. Dan tujuan kami selanjutnya ialah Pondok Salada, yaitu sebuah area yang cocok untuk ngecamp. Bahkan di Pondok Salada ini kita bisa menyaksikan hamparan tumbuhan edelweiss. Seperti apakah itu? Ikuti terus perjalanan kami ya sahabat. Jalur dari hutan mati menuju ke Pondok Salada itu treknya itu landai tanpa ada tanjakan ya. Dan kiri kanannya itu rimbun dengan pepohonan sahabat. Beda dengan dari tadi persimpangan Gaberhut sama hutan mati itu kita langsung dikasih tanjakan yang cukup curam. Setelah menyusuri jalan sekitar 10 menitan, kita sampai di area Pondok Salada. Oh ya sahabat, kenapa lokasi ini dinamakan Pondok Salada? Karena konon katanya di kawasan ini banyak ditumbuhi pohon salada yang tumbuh subur di area ini. Dan tempat ini pun menjadikan lokasi favorit oleh pendaki untuk mendirikan tenda. Selain tempatnya yang nyaman, area ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti toilet, musola, dan warung makan. Jadi di sini tuh para pendaki sangat dimanjakan sekali ya sahabat. Setelah puas berkeliling dan menikmati di area Pondok Salada, kami pun kembali. Setiap langkah menuju puncak adalah seperti menulis cerita di atas kertas kosong, di mana kita menjadi tokoh utama dalam perjalanan yang penuh tantangan dan keindahan. Dalam hidup ini, selalu ada puncak yang bisa dicapai, selama kita memiliki keberanian untuk memulai melangkah. Dan mungkin pendakian ini telah berakhir. Tapi kenangannya akan terus hidup dan terukir abadi dalam ingatan, dan akan menjadi sebuah cerita di hari-hari mendatang, serta sebagai pengingat bahwa kita pernah menjadi bagian dari keajaiban alam yang tak terlupakan. Sampai di sini dulu sahabat, perjalanan kami dalam pendakian ke Gunung Papandayan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi bahan informasi dan motivasi dalam pendakian sahabat. Sampai jumpa dan salam petualang.